Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devilia Wahid Salsabila, NIM 1057311255519, kelas akuntansi 19G. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi akuntansi sosial dan lingkungan terkait ujian akhir semester mata kuliah akuntansi sosial dan lingkungan. Materi pertama, definisi audit lingkungan. Audit lingkungan merupakan kegiatan evaluasi sistematik, objektif atas dampak aktivitas operasi perusahaan terhadap lingkungannya. Tujuan audit lingkungan adalah mengevaluasi operasi dan kinerja perusahaan dengan mengacu pada kepatuhan terhadap hukum dan peraturan serta mengidentifikasi risiko. Jenis-jenis audit lingkungan. Yang pertama ada audit pentaatan, kedua audit manajemen, ketiga audit produktivitas bersih dan minimisasi limbah, keempat audit konservasi air, kelima audit konservasi energi, keenam audit pengotoran dan kontaminasi lokasi usaha, ketujuh audit keselamatan dan kesehatan kerja, dan yang terakhir, audit perolehan atau procurement audit. Tata cara audit lingkungan. Tahapan pelaksanaan audit lingkungan: A. Pendahuluan, B. Pra-audit, C. Kegiatan lapangan. Kegiatan lapangan terdiri atas yang pertama ada pertemuan pendahuluan, ada pemeriksaan lapangan, ada pengumpulan data, pengujian, evaluasi hasil temuan, dan keenam ada pertemuan akhir. Tahapan pelaksanaan audit lingkungan bagian D ada pasca audit. Manfaat audit lingkungan. Audit lingkungan internal bermanfaat untuk memberikan informasi kepada manajemen mengenai apakah operasi perusahaan mematuhi peraturan, apakah suatu kontrak pembuangan limbah telah dilakukan secara kompeten, serta apakah keputusan manajemen lingkungan dibuat atas dasar fakta yang ada. Lingkungan hidup dalam kerangka CSR dan Sustainable Development. Yang pertama ada lingkungan hidup dan entitas bisnis. 10 tahun terakhir, tuan kita dengan adanya kebutuhan tuntutan dari masyarakat yang ditujukan pada perusahaan-perusahaan mengenai kasus kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup akibat dari aktivitas bisnisnya. Sebagai contoh, PT Newmont Minahasa Raya atau NMR yang sudah beroperasi sejak tahun 1987. Pada tahun 1997-an mendapat dari nelayan buyat akibat pembuangan limbah-limbah beracun ke laut yang mengakibatkan Teluk Buyat sampai sekarang masih meninggalkan pencemaran di kawasan Teluk Buyat. Hal ini menunjukkan tidak adanya kepedulian perusahaan terhadap ekosistem, dan pada kenyataannya, pada umumnya beberapa entitas bisnis memang seperti itu. Lain dengan PT Lapindo Brantas INC atau LBI, sedari 26 Mei 2006, kontribusi LBI untuk pendapatan asli daerah PIKLAN atau PIKLAN Kabupaten Sidoarjo tidak signifikan. Dapat disebut 1,1 M. Pembohong 2004, 45 juta 2005. Dan angka tidak ada akibat fatal ketidakpekaan perusahaan terhadap konsep CSR. Sampai sekarang, permainan kata-kata belum ada titik temu untuk mencari solusi. Dihentikan semburan lumpur panas atau yang cincin disebut di media massa sebagai semburan Lucy atau lumpur Sidoarjo. Jika ditinjau dari sisi analisis dampak lingkungan AMDAL, PT Lapindo Brantas ternyata belum memenuhi syarat. Hal tersebut hanya merupakan beberapa contoh dari dampak hubungan entitas bisnis dan lingkungan hidup yang kurang harmonis. Masih banyak lagi kasus-kasus
yang tentang ketidakharmonisan entitas bisnis dengan lingkungannya. Hal ini menjadi sorotan utama dan bermasalah dalam konsep pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility. Selanjutnya ada konsep CSR. Pada tahun 1970, dikemukakan oleh Bowen, the father of corporate social responsibility, yang menjelaskan bahwa perusahaan sebagai pelaku bisnis menjalankan kewajiban mereka, mengambil keputusan tersebut, atau mengikuti garis tindakan yang akan dilakukan berdasarkan nilai dan tujuan dari masyarakat. Dimensi CSR. Dalsroth 2008 menjelaskan dan menyimpulkan bahwa CSR secara konsisten mengandung 5 dimensi. Yang pertama, ada dimensi lingkungan. Kedua, dimensi sosial. Ketiga, dimensi ekonomi. Keempat, dimensi stakeholder. Dan yang kelima, dimensi kesukarelaan. Pengaturan dan pelaksanaan CSR di Indonesia. Mengenal sejumlah regulasi yang mengatur CSR di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Ketujuh, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang panas bumi. Dan yang terakhir, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin. Selanjutnya, motivasi perusahaan menjalankan CSR. Pentingnya CSR atau Corporate Social Responsibility dalam pelaksanaan bisnis. CSR dalam perusahaan bertujuan untuk memberikan nilai pada masyarakat, berpartisipasi dalam kesadaran, lingkungan, dan meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas karyawan yang bekerja di perusahaan. CSR dan Sustainable Development. Program CSR merupakan komitmen perusahaan untuk mendukung terciptanya pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development. Hal ini juga guna untuk pertumbuhan dan pembangunan berkelanjutan untuk kesejahteraan. Materi lingkungan bisnis di era perdagangan bebas. Perjanjian perdagangan bebas. Yang pertama, perjanjian atau perjanjian perdagangan bebas adalah suatu perjanjian menurut hukum internasional untuk membentuk suatu kawasan perdagangan bebas antara negara-negara yang bekerja sama, yaitu ada dua jenis. Yang pertama ada perjanjian perdagangan bilateral dan yang kedua multilateral. Yang kedua, adanya politik dan hubungan internasional dalam lingkungan bisnis nasional. Dalam salah satu subdisiplin dari disiplin hubungan internasional yaitu politik ekonomi internasional adalah yang mengkaji mengenai politik bisnis internasional dengan fokus pada politik ekonomi, dan dalam hal ini bisnis internasional lebih dijelaskan dalam sudut pandang politik di mana faktor power atau kekuasaan dan struktur adalah faktor-faktor penting yang mempengaruhi aktor negara maupun non-negara dalam melakukan transaksi bisnis internasional antar wilayah maupun antar negara. Yang ketiga, adanya peta politik dan kegiatan bisnis nasional. Antara tahun 1960 sampai 1965, Presiden Soekarno memegang seluruh kekuasaan negara
dengan TNI, Angkatan Darat, dan PKI. Di sampingnya, TNI mulai memainkan peranan penting dan mengusulkan agar memberlakukan Undang-Undang Dasar 1945. Menguatnya pengaruh TNI Angkatan Darat membuat Presiden Soekarno berusaha menekan pengaruh TNI AD atau Angkatan Darat dengan dua cara, yaitu Soekarno berusaha mendapatkan dukungan partai politik yang berpusat di Jawa, terutama PKI, dan merangkul angkatan-angkatan bersenjata lainnya, terutama Angkatan Udara. Ilustrasi iklim investasi Indonesia. Iklim investasi Indonesia dipandang semakin kompetitif oleh pengusaha oleh pengusaha Amerika Utara. Wakil Menteri Luar Negeri, yaitu Mahendra Siregar, memperjelas komitmen pemerintah Indonesia untuk meningkatkan iklim investasi di Indonesia. Peluncuran Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law juga dikawal dengan pembentukan dua satuan tugas, yaitu masing-masing berfungsi untuk sosialisasi dan untuk memastikan implementasi Undang-Undang Cipta Kerja sesuai dengan tujuannya, yaitu memperbaiki iklim bisnis di Indonesia, penegakan HAM, dan CSR. Pilar pertama dari yang menyebutkan bahwa melindungi HAM adalah tugas negara, seolah menegaskan kembali kewajiban negara dalam hukum HAM internasional seperti yang tercantum dalam Deklarasi Universal HAM tahun 1948. Negara dapat menjalankan tugas ini melalui kebijakan, peraturan, dan penegakan hukum. Tanggung jawab perusahaan untuk menghormati HAM menunjukkan bahwa perilaku bisnis tidak boleh melanggar HAM dan harus menyelesaikan dampak negatif yang ditimbulkannya. Jadi ini merupakan pilar kedua. Analisa hubungan politik, perdagangan bebas HAM, dan CSR. Perlindungan dan penegakan HAM telah banyak menjadi isu penting. Bukan hanya negara yang diminta untuk mendukung pemenuhan, pemajuan, dan perlindungan HAM di Indonesia, namun peranan sektor usaha juga pun diharapkan dapat mewujudkan hal tersebut. Peran sektor bisnis dan usaha dalam pemenuhan, pemajuan, dan perlindungan HAM di Indonesia tidak terlepas dari Global Compact yang digulirkan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB pada tahun 1999. Dan dokumen PBB tentang tanggung jawab perusahaan atau transnasional terhadap HAM yang disahkan pada tahun 2003. Bersama-sama dengan asas Global Compact atau GC, maka konsep Corporate Social Responsibility atau CSR sekarang merupakan bagian pedoman melaksanakan Good Corporate Governance atau GCG. Terima kasih, mungkin hanya itu saja materi yang dapat saya paparkan dan dapat saya jelaskan. Bila ada salah kata mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Billahi fisabilil haq fastabihul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.